Hai Rara, apa kabar? Halo Andi, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kabarmu? Aku baik juga. Kamu sudah belajar tentang gas mulia dan halogen belum? Sudah? Memang kamu sudah belajar dan memahaminya? Sudah, tetapi aku belum memahaminya. Apakah kamu bisa mengajariku? Bisa. Sini biar aku ajarin kamu. Simak dengan baik-baik ya. Terlebih dahulu, kita harus tahu dahulu apa definisi dari sifat fisik dan definisi dari sifat kimia. Emang apa definisinya? Sifat fisik adalah sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Kalau sifat kimia adalah sifat yang untuk mengukurnya diperlukan perubahan kimiawi. Nah, ini dia sifat fisik gas mulia. Diperhatikan baik-baik ya. Apakah kamu sudah paham, Andi? Sudah Rara, aku mengerti gimana sifat fisik gas mulia. Terima kasih banyak ya Rara atas bantuannya. Sama-sama, Andi. Hai, selamat pagi Nabila. Selamat pagi juga, Kevin. Kamu tahu nggak apa saja sifat kimia gas mulia? Tahu, emang kamu tidak tahu? Tidak. Apakah kamu bisa mengajari aku? Salah satu sifat kimia gas mulia adalah kereaktifan. Kereaktifan sukar bereaksi, dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sedikit larut dalam air, serta semakin besar nomor atom gas mulia, makin besar jari-jari atom dan kereaktifannya. Sifat kereaktifan unsur gas mulia itu ada AR, KR, XE, dan NR. Kamu tahu nggak gimana reaksi kimia unsur gas mulia tersebut? Tahu dong, untuk reaksi kimia unsur gas mulia, kamu bisa perhatikan tabel berikut ini. Selain itu, ada apa aja lagi? Sebelumnya, kamu tahu nggak ciri penting yang menyebabkan gas mulia stabil? Nggak tahu. Emang apa aja Bila? Penyebabnya karena konfigurasi elektronnya yang stabil. Wah, ternyata banyak juga ya sifat kimia gas mulia. Tapi, menyenangkan bukan mempelajarinya. Kamu tahu nggak, semulia pada alam dijumpai di mana aja? Tahu kenapa? Ajarin dong. Unsur gas mulia yang paling banyak itu terdapat di udara itu atau argon. Tetapi ada yang lebih banyak. Ini yaitu helium. Helium merupakan unsur terbanyak di alam semesta yang diproses dari gas alam. Nah, selanjutnya ada radon. Radon ini unsur yang paling sedikit jumlahnya di atmosfer atau udara. Dan karena jumlahnya yang sangat sedikit pula, radon disebut sebagai gas jarang. Oh, begitu. Terima kasih atas bantuannya, Tio. Sama-sama, Nesya. Nes, bantu aku jawab soal ini dong. Soal apaan tuh, Kak? Bagaimana cara pembuatan gas mulia? Oh, itu. Gini, Kak, cara pembuatan gas mulia itu. Untuk mendapatkan gas mulia dapat dilakukan dengan destinasi bertingkat pada udara cair, kecuali pada radon yang bersifat radioaktif. Diperoleh dari radioisotop unsur radium. Sementara itu, helium juga dapat diperoleh dari sumber gas alam dan penurunan radioaktif yang menghasilkan partikel alfa. Jian, apakah kamu tahu apa saja manfaat dari gas mulia? Iya, gas mulia memiliki banyak manfaat apalagi dalam kehidupan manusia. Oh,
benarkah? Iya, akan aku sebutkan beberapa manfaatnya ya Fiona. Pertama, sebagai penerangan. Gas mulia dapat bersinar ketika dilalui arus listrik. Contohnya, neon yang digunakan dalam lampu reklame. Yang kedua, gas mulia digunakan sebagai pengisi balon yaitu helium. Digunakan sebagai pengisi balon udara karena menggantikan hidrogen yang lebih berat dan mudah terbakar. Jadi begitu ya. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya, Jehan. Itu beberapa manfaat dari gas mulia. Hai, apakah kamu tahu terdapat penggunaan halogen dalam pembuatan garam dapur? Tahu, tapi aku penasaran bagaimana sifat fisik halogen? Nah, wujud halogen pada suhu kamar, fluorin dan klorin berupa gas, bromin berupa zat cair yang mudah menguap, sedangkan iodin berupa zat padat yang mudah menyublim. Kelarutan halogen dari fluor sampai yodium dalam air makin berkurang. Fluor selain larut dalam air juga mengalami reaksi. Betul, sedangkan fluorin berwarna kuning muda, klorin berwarna hijau muda, bromin berwarna merah tua, iodin padat berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu. Semua halogen berbau rangsang dan menusuk serta bersifat racun. Dan titik cair dan titik didih di halogen akan meningkat seiring bertambahnya nomor atom. Nah, benar. Yang kamu katakan juga merupakan sifat fisik halogen. Katanya tidak tahu. Hanya tahu dikit-dikit, makanya aku penasaran. Kamu harus lihat dan pahami tabel ini. Jadi, kamu sudah paham belum? Sudah. Terima kasih atas penjelasannya ya. Sama-sama. Halo Nadine, kamu sudah belajar untuk ulangan kimia besok? Sudah doh, tapi aku tidak mengerti tentang sifat kimia kereaktifan halogen. Apakah kamu mau mengajarinya? Ketaktifan golongan halogen menurun secara teratur mulai fluor hingga ion. Ketaktifan ini dikaitkan dengan kemampuannya menerima elektron membentuk ion negatif. Oh, begitu ya. Kalau reaksi kimia yang terjadi di halogen bagaimana ya? Kalau nggak salah, halogen dapat bereaksi dengan hidrogen lalu membentuk asam halogenida. Terus halogen dapat bereaksi dengan basa membentuk garam. Halogen juga dapat bereaksi dengan logam dan menghasilkan logam halogenida yang memiliki bilangan oksidasi tinggi. Berarti pada saat halogen bereaksi dengan hidrogen dan logam, mereka sama-sama menghasilkan halogenida. Cuman kalau pada hidrogen ia membentuk asam, tapi pada logam ia menghasilkan logam. Ya, sesuai lah sama bereaksinya. Kalau konfigurasi elektron halogen kamu sudah tahu belum? Udah dong, kalau kamu gimana? Udah tahu belum? Aku cuma tahu 9F, He, 2S pangkat 2, 2P pangkat 5. Selain itu, ada lagi loh konfigurasi elektron halogen. Sepil dong. Jadi ada juga 35Br, AR3D10, 4S, 4P5, 53L, KR, 4D10, 5S2, 5P5, 85AT, XE4F1, 5D10, 6S2, 6P5. Wah, makasih ya infonya Nadine. Ya, sama-sama dong. Itu karena reaktivitasnya yang tinggi. Aruna, kenapa halogen tidak ditemukan dalam keadaan bebas ya? Jadi, halogen ditemukan di mana? Baiklah, aku akan menjelaskannya kepadamu, Kenan. Halogen itu ditemukan dalam senyawa kimia dan ditemukan di sumber-sumber alami seperti laut. Contohnya klorin, bromin, dan yodium, serta di gunung berapi dan fumarel. Apakah kamu memahaminya, Kenan? Iya, terima kasih penjelasannya, Aruna.
Hari ini kita akan belajar pembuatan unsur halogen. Naila, coba kamu sebutkan apa saja proses pembuatan unsur halogen. Pertama, fluorin atau F2 dibuat dengan cara elektrolisis larutan Kf dan Hf cair. Dari elektrolisis ini dihasilkan hidrogen di katode dan fluorin di anode. Kedua, klorin dibuat dengan cara elektrolisis larutan atau lelehan NaCl. Gas fluorin akan dihasilkan di anode. Ketiga, bromin dibuat dengan cara mengalirkan gas klorin ke dalam air laut. Gas klorin akan mengoksidasi ion Br- menjadi Br2 yang akan berwarna coklat merah. Yang keempat, iodin dapat dibuat dengan mereaksikan natrium jidat dengan natrium bisulfit. Wah, betul sekali apa yang kamu katakan, Naila. Kamu memang anak yang pintar. Cakra, tadi ibu guru menerangkan tentang manfaat halogen. Memangnya apa saja manfaat dari halogen, Kenan? Halogen memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, halogen merupakan zat gizi yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk meningkatkan status kesehatan. Lalu, halogen digunakan dalam produksi obat-obatan sebagai disinfektan dan ada beberapa lagi manfaat dari halogen. Oh, begitu ya. Berarti masih banyak lagi manfaat dari halogen. Betul sekali, Cakra. Thank you.